Saya Bayu Putri Arianto Putra dari kelompok 239 KKN BPM Daring Universitas Erlangga. KKN kali ini dilakukan secara istimewa karena ada daringnya gitu kan. Dan insya Allah kelompok kami juga akan melaksanakan KKN secara daring insya Allah. Kali ini saya berdasarkan dari data dan fakta dari kelompok kami yang sudah saya temukan, itu akan membahas tentang apa sih new normal itu dan gimana sih tatanan baru itu. Jadi new normal ini kalau yang kelompok saya dapatkan dari berbagai sumber, new normal ini merupakan skenario pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini. Tapi tetap dengan memperhatikan kelanjutan atau pergerakan sosial ekonomi masyarakat gitu. Karena memang kalau lihat-lihat sih ya, pandemi COVID-19 ini memberhentikan semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan sampai di ekonomi, entah itu dimanapun dan siapapun. Maka dari itu, gimana sih new normal itu, apakah berbahaya atau tidak bagi masyarakat atau malah menguntungkan? Kalau yang ditemukan bahwa fakta ya, kalau Pak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa new normal ini atau tatanan baru ini sebenarnya itu tergantung dari wilayah masing-masing. Jadi apakah setiap wilayah itu sudah siap atau belum terkait dengan pemberlakuan new normal ini. Jadi kalau ada wilayah yang belum mampu atau belum siap memberlakukan new normal atau tatanan baru, alangkah baiknya untuk disiapkan dulu. Jadi jangan gegabah gitu. Karena memang ini menyangkut masyarakat banyak gitu kan. Dari Kementerian Kesehatan sendiri ada 8 poin terkait pemberlakuan new normal atau aturan-aturan yang harus ditegakkan atau dijunjung dalam pemberlakuan new normal atau tatanan baru. Yang pertama, pihak manajemen harus senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi terkait COVID-19 di wilayahnya. Jadi ini setiap pihak itu harus up to date, jangan sampai kecolongan gitu. Misalnya ada anak buahnya atau anggotanya yang reaktif tapi pihaknya malah ya lambat gitu dalam menanganinya. Jadi usahakan dengan zaman milenial sekarang ini semuanya harus instan insya Allah. Yang kedua, pimpinan memberi kebijakan dan prosedur untuk bekerja melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai sebagai COVID-19. Kalau poin kedua ini tampaknya kausalitas ya dari poin satu, jadi sebab akibat. Jadi kalau misalnya pihak yang terkait itu khawatir dengan ada anak buahnya yang reaktif atau dicurigai sebagai pasien COVID atau gejala COVID, hubungi pihak rumah sakit terdekat atau klinik atau tenaga medisnya yang memang menaungi yang namanya pencegahan COVID itu. Jadi jangan sampai colongan gitu. Di pintu masuk tempat kerja dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Nah, ini sudah lumayan baik bagi saya, sudah cukup baik. Karena memang di tempat-tempat umum itu biasanya saya juga dicek suhu tubuhnya. Bahkan saya ke kantor kepala desa di mana itu ya waktu itu juga udah dilaksanakan itu pengecekan suhu tubuh. Jadi ya sangat-sangat baiklah dalam menanggulanginya. Memang ini mahal, alatnya mahal, tapi kalau buat kesehatan why not gitu kan. Ya. Mewajibkan kerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah atau selama di tempat kerja. Nah, jadi khususnya bagi siapapun ya yang di luar rumah pokoknya itu pakai masker ya. Maskernya ya alhamdulillah sih untuk sekarang itu maskernya terjangkau ya. Saya lihat di pinggir jalan itu masker kayak gini 5.000-an dapat lah. Jadi kalau misalnya mau pakai ini alhamdulillah ini enaknya bisa dicuci atau masker kain juga. Tapi kalau kita pakai masker yang biasanya apa ya, kayak alat medis dulu yang ada kawatnya atau biasanya di sini itu, yang penting bagian hidungnya itu tertutup rapat gitu kan, rapat, jangan sampai kendor gitu kan. Jadi jangan sampai kendor gitu. Cuma mengatur asupan nutrisi makanan yang dilakukan atau diberlakukan di tempat kerja. Nah, biasanya kalau ini sih tergantung individu masing-masing ya, apakah tiap individu itu mau dan mampu mengatur asupan nutrisi. Tapi yang jelas selama COVID atau pandemi ini tolong dijaga nutrisinya
Jadi 4 sehat 5 sempurnanya tetap harus dijaga karena memang ada beberapa pihak atau orang yang memang tidak bisa melakukan kerjaannya dari dalam rumah kan. Jadi itu penting minum vitamin kok bisa ya. Ngomong apa-apaan gitu. 1, 2, 3 mulai. 6. Menyediakan sarana cuci tangan. Nah, ini perlu ini. Atau kalau enggak lebih sederhananya kemanapun dan dimanapun bawa itu namanya apa? Hand sanitizer. Jadi itu ya apa ya? Usaha sederhana lah biar insya Allah terhindar dari COVID gitu kan. Kalau misalnya lebih bagus lagi cuci tangan 60 detik kalau saya lihat di artikel kesehatan itu. Jadi mulai dari hubung tangan, telapak tangan, setelah dari jari dan sampai kalau bisa sampai sini gitu kan, bol-bolnya hilang gitu kan. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis. Nah ini biasanya kalau di tempat-tempat umum itu ada yang namanya penyemprotan disinfektan, dan ini insya Allah kelompok 239 akan mengadakan penyemprotan disinfektan di tempat yang sudah ditentukan, yang sudah diajukan perizinannya oleh kelompok kami. Jadi insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar itu. Jadi jangan lupa untuk tetap higienis keadaannya ya kerja. Physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Nah ini yang perlu diperhatikan terutama saat menyelenggarakan sholat di masjid. Jadi ya memang kalau aturan sholat itu kan harus sesuai rapat ya, social vakum biasanya. Nah memang kalau adanya pandemi ini mungkin insya Allah ada pengecualian gitu kan, makanya tetap ikuti aturan pemerintah yang physical distancing ini, dan insya Allah semoga apa yang kita usahakan terkait dengan pencegahan corona ini dibalas oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Amin. Jadi saya Bayu Putra dari kelompok 239 AKN BPM daring ke 62 Univ Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.